Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Baik, ini merupakan pertemuan pertama kita di tahun ajaran baru pelajaran 2021-2022 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Merupakan pertemuan virtual pertama ya di masa pandemi ini. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita eh, baca doa dulu. Sama-sama baca doa. Semoga pelajaran kita hari ini itu bisa menjadi berkah buat kita semua. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Ini merupakan eh, virtual yang pertama ya, baik di masa pandemi. Baik anak-anakku semua, meskipun keadaan seperti ini, janganlah ya menyurutkan semangat kita untuk belajar. Kita tetap semangat meskipun eh, ada wabah seperti ini. Yang mari kita bersama-sama berdoa saja, semoga wabah pandemi ini cepat berlalu dan kita semua bisa berkumpul lagi belajar secara luring tatap muka di sekolahan. Karena bukan cuma kalian ya yang kangen pada teman-teman semua, kita juga di sini sudah pada kangen pada siswa-siswa siswi kami. Baik, pelajaran hari ini bahasa Indonesia. Bab pertama ya, yang kita akan pelajari di pagi hari ini yakni teks berita. Ya, tentu ya, pada umumnya kalian sudah tahu semua ya apa sih berita itu. Dan saya rasa kalian juga sudah sering ya, mungkin hampir tiap hari ya membaca atau mendengar ya sebuah berita, baik di media elektronik maupun di media cetak. Apalagi yang main di sosial media itu hampir setiap hari itu pasti baca berita. Tetapi berita itu terbagi dua ya, ada berita bohong dan berita benar. Itu berita bohong biasa disebut dengan hoax. Jadi ketika kalian membaca berita jangan langsung ditelan mentah-mentah, dicari dulu kebenarannya. Teks berita, perhatikan. Nah, komposisi dasarnya itu mengidentifikasi unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengarkan, dibaca. Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Perhatikan susunan dan kebahasaan teks berita ya. Membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Nih, kalau kainnya komposisi inti, komposisi dasarnya menyimpulkan isi dari berita, menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik dan kinestetik. Nah, adapun tujuan pelajaran kita hari ini, setelah nanti kita memaparkan materi sebuah teks berita, ini diharapkan kalian mampu memahami pengertian teks berita. Kedua, mengetahui unsur-unsur berita, ada 5W plus 1H. Pasti sudah pada tahu ya apa itu 5W plus 1H. Ada apa buat? Nah, nanti kita bahas. Ketiga, mengetahui langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita. 4. Mengetahui struktur teks berita yang meliputi kepala berita. Dan kelima, membuat isi dari berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Baik, kita masuk pada materinya. Teks berita, ciri-ciri kebahasaan teks berita. Ini diperhatikan ya. Ciri-ciri teks kebahasaan berita. Pertama, berita itu harus menarik. Ya, kenapa menarik? Agar
pendengar itu tertarik untuk membaca teks berita itu ataupun tertarik untuk mendengar secara keseluruhan. Terkini atau biasa disebut dengan aktual, dipercaya, terfaktual, diterima di masyarakat. Jelas, kalimatnya sederhana. Oke. Apa itu faktual, aktual, terkini? Aktual itu berarti berita itu baru saja terjadi, sedang hangat dibicarakan di tengah-tengah masyarakat atau sedang viral. Kemudian dipercaya atau terfaktual. Ini sumbernya jelas ya, sumber beritanya jelas, benar. Ini bukan hoax, artinya bisa dipertanggungjawabkan kebenaran berita yang didengarkan atau disampaikan kepada orang. Diterima di masyarakat dan jelas, kalimatnya sederhana, segera disampaikan. Contoh teks berita, kita lihat. Sebanyak 549 pemilih di TPS 3 di salah satu kelurahan di Kecamatan Poso Kota Utara memilih ulang. Itu benar, itu dapat dipertanggungjawabkan atau terfaktual, betul-betul terjadi. Sedangkan pengertian teks berita sendiri itu, perhatikan ya, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai suatu yang telah atau sedang terjadi. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh? Contoh kecil ya. Ketika kita melihat di sebuah perkampungan ada kebakaran atau ada sebuah banjir. Di zaman modern ini semua pegang HP. Itu biasanya live, kemudian direkam secara live. Oh ya, di sini ada kebakaran pada pukul 13.00. Ini terjadi sebuah kebakaran di perkampungan ini. Jadi apa yang kalian sampaikan kepada orang dan itu benar adanya, itu sudah termasuk berita. Dan saya rasa sudah sering ya menyampaikan atau mendengar sebuah berita. Nah, menyajikan teks berita, kita lihat. Sebuah informasi itu dapat disajikan melalui berita, baik secara lisan maupun tulisan. Artinya apa? Berita itu bisa disampaikan secara langsung, kita bicarakan, langsung kita ucapkan, ataupun secara tulisan. Berita itu kita sampaikan secara tulisan, kita tulis. Katakanlah di Facebook, contoh kecil. Biasa menulis berita kehilangan, biasa menulis di dinding Facebook. Itu secara tertulis namanya. Kalau secara langsung artinya kita berbicara secara langsung. Nah, berita yang Anda simak pada media elektronik seperti radio dan televisi disajikan secara lisan. Kenapa? Karena itu diucapkan secara langsung oleh si pembawa berita atau disebut dengan reporter, orang yang menyampaikan berita. Berarti itu secara langsung. Pertama, menyajikan berita tertulis. Teks berita yang baik adalah teks yang memenuhi karakteristik umum, kelengkapan umum, dan aspek kebahasaan berita. Kita lihat langkah-langkah dalam penulisan berita. Pertama, ini menentukan topik berita. Kedua, mendatangi sumber berita. Ketiga, mencatat pokok-pokok informasi. Dan keempat, mengembangkan pokok informasi. Nah, unsur-unsur berita ini ada 5W ya, plus 1H rumusnya. Ada what atau apa, how bagaimana, where di mana, when kapan, dan go siapa, dan why mengapa. Ini 5W plus 1H.
when, where, who. Ya, ini ada who ya. 5W plus 1H. Nah, agar dapat memahami isi berita dengan baik, kita harus memahami unsur-unsur 5W plus 1H ini. Kemudian, suatu teks berita itu pada dasarnya disusun oleh unsur-unsur yang sering disebut dengan ini dia 5W plus 1H. Ada what, who, why, when, dan where, dan who. Biasa juga disebut dengan adik simba. Nah, what atau apa yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Apa yang sedang terjadi? Sebuah kebakaran. Kemudian who yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat peristiwa. Who siapa? Siapa yang terlibat dalam kejadian itu? Yang terlibat adalah dua pemuda dan seterusnya apa. Jadi orang-orang yang terlibat dalam sebuah kejadian itu akan menjawab pertanyaan dengan who, siapa. Kemudian when mengapa? Yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa. When, kapan? Kapan terjadi? Pada pukul 13.00 telah terjadi kebakaran. Jadi itu sudah memenuhi unsur when, kapan? Pukul 11.13.00 itu waktunya. Jadi sudah ada 3, what, who, dan when. What, siapa? Apa yang terjadi kebakaran? Who, siapa yang terlibat dalam kebakaran itu, apa penyebabnya? Dan when, kapan? Pukul 13. Kemudian where ini di mana? Berisi deskripsi lengkap tentang kejadian, tempat kejadian. Pukul 13.00 terjadi sebuah kebakaran di perkampungan apa namanya? Katakanlah perkampungan atas laut. Ya. Perkampungan atas laut yang berada di Bukit Simoharjo. Nah, itu contohnya. Berarti itu menanyakan di mana sebuah kebakaran itu, di perkampungan atas laut Simoharjo. Jadi sudah 4 unsur terpenuhi. Kelima, apalagi? Why? Why ini mengapa? Ini mengapa bisa terjadi kebakaran itu? Mungkin penyebabnya sebuah pemuda membuang sebuah puntung rokok. Yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Makanya tadi saya katakan mengapa bisa terjadi kebakaran itu. Mungkin karena ada yang membuang puntung rokok atau memang apa yang meledak. Kemudian who, bagaimana? Ini unsur terakhir who. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur who, yaitu dapat menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Jadi ini diceritakan prosesnya. Kenapa bisa terjadi? Ya. Ada sebuah pemuda membuat sebuah puntung. Kemudian puntung rokok itu mengenai sebuah kertas. Akhirnya kertas itu menyala dan membakar di sekelilingnya. Itu proses terjadinya. Makanya dikatakan dengan how, bagaimana. Jadi dalam unsur berita ini sudah masuk 5W plus 1H. Kemudian dalam sebuah berita itu ada namanya, ketika kita menyampaikan berita secara langsung, ini bisa dilihat di bukunya ya, di halaman 10 LKS-nya. Susunan berita atau struktur itu terbagi atas bagian. Pertama ada orientasi. Oh iya, kalau struktur berita itu terbagi atas 3 ya. Ada orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Orientasi pertama. Apa itu orientasi? Ini merupakan bagian pembuka dalam sebuah berita. Yang kedua, peristiwa merupakan tahap inti dari sebuah berita. Ini saya jelaskan poin-poinnya aja. Ini bisa nanti dilihat di LKS-nya di halaman 10. Ketiga, ada sumber berita.
sumber berita. Nah, kita lanjut dulu. Ciri-ciri tanggapan secara umum merupakan pernyataan berbentuk lisan atau tulisan bertujuan untuk menanggapi atau menjelaskan atas suatu hal yang sebelumnya disampaikan dilakukan pihak lain. Indikator tanggapan yang baik sesuai dengan topik yang dibahas bersifat objektif, logis, mengandung saran, solusi, atau menyelesaikan terhadap topik yang dibahas. Tanggapan disampaikan dengan bahasa dan sikap. Jika tanggapannya berbentuk secara lisan, bisa ditanggapi langsung. Yang santun, tanggapan yang disampaikan dengan menyertakan alasan yang relevan, masuk akal ya, dan seperlunya. Tanggapan yang disampaikan tidak berlebihan. Tanggapan yang disampaikan tidak bertujuan merendahkan atau memojokkan pihak lain. Baik, karena ini merupakan virtual pertemuan daring, ini saya jelaskan poin-poinnya saja dulu. Nah, jika masih ada kurang jelas atau ada pertanyaan, nanti bisa jawab Bapak. Ya. Baik, untuk pertemuan pertama kita dengan materi teks berita cukup sampai di sini dulu. Jika ada salah kata yang terselip yang tidak enak, Bapak mohon maaf ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan WA atau Japri Bapak. Insya Allah Japri pertanyaannya akan dijawab secara langsung. Baik, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.